Saudara-saudari yang terkasih, hidup kita dibayangi oleh dua kekuatan yang saling tarik-menarik. Ada kekuatan positif dan ada potensi negatif. Di satu pihak manusia berusaha menjadi bijaksana di hadapan Tuhan, hidup di dalam Roh Kudus. Di sisi lain, ia ingin mengenyam kenikmatan duniawi dengan bertindak bodoh dan ceroboh tanpa berpikir hidup surgawi, hidup dikuasai oleh daging. Bagi orang beriman, hidup tidak selesai di sini, tetapi berlanjut pada kehidupan kekal. Sayangnya, ada orang yang memilih bersenang-senang tanpa berjerih payah, berenak-enak tanpa keutamaan, menikmati nafsu, hingga orang beriman pun terpengaruh slogan, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enak saja. Benarkah demikian? Karena pada dasarnya, saat kematian menjemput, apakah dalam keadaan seperti itu kita siap menghadapinya? Jika hanya berfoya-foya dan kaya raya, atau malah letih lesu dan sengsara tanpa hidup bijaksana yang sesuai dengan kehendak Allah. Mana yang akan kita pilih hidup seperti 5 wanita bijak yang membawa pelita sekaligus minyaknya, atau wanita bodoh tanpa minyak hingga tak bisa masuk dalam ruangan perjamuan karena pintu sudah tertutup, terlambat. Seorang perawat di Australia yang bertugas di palliative care bernama Bronnie Ware menulis buku The Top 5 Regrets of the Dying. Pada tahun 2001, yang kini menjadi penulis dan motivator, yang berisi tentang 5 penyesalan utama dalam hidup yang sudah terlambat. Dalam penyesalan yang kedua dikisahkan seorang pekerja keras bernama John. Sejak muda sampai 5 anaknya dewasa, mandiri dan pergi meninggalkan rumahnya karena sudah berkeluarga. Istrinya Margaret meminta John pensiun karena sudah waktunya dan uang pun sudah berkecukupan. Tapi John tidak mau, katanya kita harus terus bekerja keras. Setelah 15 tahun mereka berdebat sejak istrinya berbicara itu, akhirnya John memutuskan sudah saatnya pensiun. Istrinya senang, lalu mulai mencari brosur untuk tur menikmati hidup bersama dengan suaminya, kebersamaan yang selama perkawinan tidak dapat dinikmati bersama. Dan sang suami pun setuju dan ia berkata, kinilah saatnya tiba untuk menikmati hidup setelah bekerja keras dan saya mengorbankan kebersamaan dengan anak-anak saya dan dengan istri saya. Sebelum hari H terjadi, sayang, istrinya wafat. Kini ia kesepian, anak-anaknya pun sudah jauh. Ia menyesal kehilangan momen bersama anak-anak sewaktu anak-anak masih kecil di rumah dan kebersamaan bersama dengan istrinya yang setia mendampingnya. Ia ingin kembali ke 15 tahun yang lalu, tapi sudah terlambat. Pintu sudah tertutup. Saudara-saudari yang terkasih, ada banyak peristiwa dalam kehidupan sehari-hari kita terlambat. Maka orang yang menyesal karena terlambat, penyesalan itu terjadi kemudian hari. Lalu kalau di awal itu bukan penyesalan, itu pendaftaran. Justru penyesalan itu terjadi kemudian hari. Dan justru orang sulit untuk kembali ke keadaan seperti yang sudah lewat. Kadang kita terlambat, mau pergi, kereta api sudah jalan, sudah tertutup. Mau pergi, sudah siap, ternyata pintu pesawat sudah tertutup, sudah pergi. Mau acara, terlambat. Ada banyak peristiwa di mana kita terlambat. Kita berjanji saya akan mulai memperhatikan orang tua saya. Pada saat mau mulai orang tua sudah tiada. Kita berkata saya mulai akan memperhatikan anak-anak saya, suami istri saya, pada saatnya sudah terlambat. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan kedua Santo Paulus mengajak kita untuk menaruh makna positif pada kematian.
agar kita mengetahui bahwa kematian adalah persatuan selamanya dengan Tuhan yang membahagiakan. Untuk dapat bersatu dengan Tuhan, Matius mengajak kita untuk menjadi orang bijaksana, agar jangan sampai kita terlambat masuk dalam kehidupan ini. Karena hidup kita bodoh dan ceroboh, kita bisa terlambat. Persatuan dengan Tuhan digambarkan dengan masuk dalam perjamuan bersama mempelai laki-laki, yaitu Kristus sendiri. Hanya yang bijaksana yang dapat menikmati perjamuan Tuhan. Mengapa orang disebut bijaksana? Dalam Matius 7:24 Yesus bersabda, "Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu." Bijaksana bukan menentukan waktu Tuhan, tetapi bijaksana selalu siap menyambut kedatangan Tuhan kapanpun. Maka orang itu, wanita disebut bijaksana karena membuat persiapan optimal. Kalau pelita akan mati tengah malam 6 jam, maka disiapkan minyak 6 jam. Sehingga pada waktu mata terbit sudah tidak butuh pelita. Persiapan optimal. Sedangkan wanita yang bodoh disebut bodoh bukan hanya karena ceroboh, tetapi karena mau mendikte tuannya, mau mendikte mempelai laki-laki, engkau harus datang pada jam ini, pada saat pelita kami menyala. Tapi ternyata tidak bisa ditentukan. Itulah yang bodoh itu, maunya sendiri, mau mengaturnya sendiri, tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh mempelai laki-laki. Pokoknya kedatangan saya tidak tahu jam berapa, pokoknya kamu bersiap-siap sajalah. Maka kapanpun datang supaya pelita menyala, yaitu cahaya Roh Kudus yang menerangi seseorang menuju dan berjalan bersama Tuhan, sehingga orang selalu siap dengan Tuhan. Pelita itu menyala kalau ada minyak, yaitu semangat hidup dalam Roh Kudus, bukan hidup dalam daging. Semangat mendengarkan Allah, bukan semangat mendikte dan menentukan Allah. Minyak adalah keutamaan rohani untuk mengikuti kehendak roh, yang buah-buahnya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan hati, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, seperti yang dikatakan Paulus di dalam Galatia 5:22-23. Kehabisan minyak ibarat hidup dalam kegelapan di bawah kuasa daging. Hidup dalam Roh Kudus adalah keutamaan pribadi yang tidak bisa dipinjamkan. Maka 5 wanita bijaksana itu tidak meminjamkan, karena memang iman tidak bisa dipinjamkan. Barang uang bisa dipinjamkan, tetapi iman, keutamaan hidup harus diusahakan sendiri. Tidak bisa kita pinjam doa, pinjam iman, pinjam semangat hidup. Saudara-saudari yang terkasih, betapa sulit menjadi orang sungguh bijaksana. Kita selalu diganggu oleh kekuatan hitam yang menjerat kita. Di lain pihak ada kekuatan suci dan keinginan baik untuk hidup dengan dekat dengan Tuhan. Menolak tawaran yang menyesatkan. Tapi sering kita tak tahan menolak godaan dunia, kehabisan minyak. Apakah dalam keadaan seperti ini kita siap mati? Karena saatnya akan datang tiba-tiba. Maka kita perlu bijaksana agar kita selalu siap untuk masuk dalam perjamuan Tuhan dengan pelita yang menyala. Pelita yang adalah iman yang hidup dan nyata dalam perbuatan adalah terang dari Roh Kudus. Pelita adalah intimitas dengan Tuhan, kedekatan saya dengan Allah, dan solidaritas dengan sesama, kasih dan perhatian pada orang lain. Walau berjalan dalam kegelapan, dalam dunia yang gelap, kita tetap bisa berjalan karena ada pelita, iman dan perbuatan kasih yang menerangi, dan ada minyak di tangan, ada keutamaan hidup yang terus menyala. Maka dalam keadaan dunia apapun kita bisa hidup, serta dalam keadaan apapun dan kapanpun
kita siap untuk mati jika Tuhan memanggilnya. Hidup itu ada deadline-nya, bukan hanya tugas, PR, dan ujian. Ada batas waktu, tapi hidup juga ada batas waktunya. Maka orang bijaksana selalu siap sebelum deadline-nya tiba. Tak pernah terlambat, hingga kapanpun Tuhan datang, ia kedapatan sebagai wanita bijaksana. Bertindak bijak dan berbuat baik jangan pernah ditunda nanti kapan-kapan kalau sudah ada waktu, tapi harus dikerjakan kini dan di sini.